Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan mematahkan setiap tuduhan liar, narasi liar dari seorang Ustadz Suma berkaitan dengan iman Kristen, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali mencari ayat-ayat Alkitab yang menguntungkan dia dan dia tafsirkan secara liar seperti itu. Dalam artian bahwa ketika dia mentafsirkan ayat Alkitab, dia selalu lebih mengutamakan kehendak dia sendiri tanpa dia harus mencari tahu dan menggali lebih dalam apa yang dimaksud atau apa yang yang arti dari ayat Alkitab yang dia selalu bawa-bawa itu, seperti itu. Kita akan melihat bagaimana respon dan tanggapan dari teman-teman para apologet Kristen mengenai hal ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama simak dan kita saksikan supaya kita melihat bagaimana Ustadz Suma jadi bulan-bulanan dari teman-teman para apologet Kristen. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Injil itu Pak, Bang Juma, coba dulu tanya dulu akademisi sana. Injil itu memang ditulis dalam bahasa Yunani. Injil itu bahasa Arab. Seluruh istilah yang ada di Quranmu itu semua jadi Arab. Betul. Tapi apakah Injil itu dari bahasa Arab asli? Enggak, itu serapan dari bahasa Yunani. F itu artinya baik, Angelion itu kabar. Angelion itu artinya kabar baik. Evangelion itu kabar baik. Kalau misalnya itu di Arab disebutnya Injil. Di Mesir Injil, di Turki disebut Injil. Orang Arab Kristen nyebutnya Injil. Itu namanya fonetik korespondensi. Dan itu merujuk kepada 4 kitab ini, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan kitabnya Allah. Bukan. Nah, nyampe di Quran kamu itu menjadi kitabullah, kitabnya Allah. Yang seperti apa? Itu belum kalian jelaskan loh. Jangan bilangin cuma ngomong itu ajaran-ajaran itu ditulis. Kamu lihat Al-Araf 157. Tangan mereka mengubah-ubah. Itu tulisan kok. Yang harusnya ada nama Muhammad diubah. Berarti kan memang sebelumnya ditulis kan. Nah sekarang siapa yang nulis itu? Siapa yang nulis itu? Gak mungkin gak ada tulisan terus bisa diubah. Gak mungkin. Diubah itu sesuatu hal yang sudah ada tertulis, diubah jadi tulisannya baru. Nah itu baru. Jangan giliran ngomongin Injil itu bukan tulisan. Oh kitab itu bukan kitab, artinya itu bukan buku. Tapi ketetapan kan bohong kayak gini-gini. Bullshit. Kalau bukan tulisan lalu kenapa diubah-ubah? Apa yang diubah kalau gak ditulis? Mesti ditulis dulu baru diubah. Gue bisa lebih tajam lagi dari ini loh. Kita buktikan kalau memang itu ada pemalsuan, mesti ada hal yang menguntungkan bagi si pemalsu. Kita buktikan apa yang mereka raih keuntungan dari memalsukan. Contoh Taurat. Apa keuntungan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Musa itu pernah membunuh? Apa keuntungannya dia dapat kalau Daud itu berzina? Apa yang mereka dapat? Enggak, kalau saya jadi orang, kalau pemegang pemalsu itu, kalau saya jadi pemalsu, semua saya buat maksum. Semua nggak ada kesalahan. Saya buat kayak begitu. Loh enggak, ini kan Alkitab loh. Kitab yang menyatakan kesalahan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Supaya apa? Supaya manusia yang membacanya tidak mengulangi lagi. Itulah makna kitab suci bagi kami. Bukan kitab yang mengatakan orang-orang suci. Di dalamnya semua orang-orang suci. Enggak ada itu. Yang suci itu nggak ada manusia. Semua nggak lepas dari dosa. Kecuali Yesus. Nggak pernah ada manusia yang nggak lepas dari dosa. Bahkan Nabi sekalipun, Pak. Jadi nggak ada konsep maksum di kami. Kalau saya jadi pemalsu, nggak mungkin gue tulis Daud berzina, Lot disetubui oleh anaknya sendiri, nggak mungkin. Apa yang dia untungin, dapetin untungan dari situ. Kalau saya jadi pemalsu, saya buat Yesus nggak disalib, loh Tuhan kok disalib? Tapi enggak, kok ditulis kok disalib? Kita lihat motivasi si pemalsu ini apa yang dia dapat. Itu kalau sebagai orang hukum tajam itu. Ngeliatnya harus lebih tajam, bukan cuma hanya ngomongin ayat tuh, ayat gue, ayat gue. Saya nggak beriman sama ayat kamu kok. Kalau udah nyampe di debat, kita ngomongin tentang kebenaran material, bukan formil. Kebenaran material itu dari formil itu kamu buktikan secara nyata. Seperti apa yang kamu maksud. Jangan nampilin ayat. Kalau ayat itu bukan debat. Tidak bisa iman diperdebatkan, itu nggak bisa. Dinyatakan kebenaran imanmu itu seperti apa. Itu baru debat satu langkah lebih maju. Jangan mundur. Mau membuktikan Injil itu palsu dilihat dari kitab kami kan goblok. Injil itu membuktikan Injil kami palsu. Itu lihat kitab kamu. Loh kan itu yang si pemalsu. Mana mungkin yang palsu ya udah palsu. Harusnya kamu menunjukkan ekstra biblikalnya gitu. Di luar itu yang menyatakan kalau membuktikan kalau bukan Lukas yang nulis, tetapi John. Nah kayak gitu. Itu top. Itu sekarang haleluya silakan. Haleluya. Halo. Udah habis Halo. itu. Biarin aja, gua kalau ngomong Injil gue paling tajam nih. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue udah kalian kalau ngomongin Injil. Kalau Quran gue diem gue. Selanjutnya
dari pihak muslim waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol. Sip, Gurunda mau duluan? Silakan, Dek. Oke, siap. Ya, tadi yang ditanya itu apa ya? Keuntungannya sama mana yang asli gitu. Yang asli ya apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Itu bentuknya wahyu, itu aja. Lalu kemudian pembuktian palsu gimana? Kita nggak perlu arkeologis mesti melihat memberikan yang aslinya gitu, nggak perlu. Kalau begitu kita lihat seberapa banyak kontradiksi yang terjadi di dalamnya gitu loh. Misalnya ketika yang membangkitkan itu adalah di Tawarik murka Tuhan, di 1 Samuel malah apa? Di 1 Samuelnya malah iblis. Itu kan udah kontradiksi tuh. Apakah iblis itu adalah Tuhan itu sendiri atau memang terjadi kontradiksi? Lu nggak bisa ngambil kemana-mana lagi, cuma 2 itu opsinya. Untuk menghargai Tuhan yang Maha Kuasa ya kita ambilnya ini kontradiksi kan gitu. Gitu, jadi uji materialnya begitu, Bre. Lalu kemudian sama keuntungannya apa? Ya kita lihat gitu. Akhirnya apa? Samaritan itu dihempaskan. Orang-orang Yahudi Nazarin itu dihilangkan. Gitu. Sehingga Yahudi Ortodok lah yang berkuasa gitu. SNI hilang juga kan ya. Iya, jadi kelompok itu yang bertahan sampai sekarang gitu. Simpel ini. Sehingga balik lagi, jangan paksa kami mengimani tulisan abad keempat yang mengisahkan abad pertama. Dan itu yang ngisahin orang lagi. Dan orang-orang ini nggak punya otoritas apa-apa gitu. Terkemuka aja nggak sama sekali. Jadi untuk kami tuh logikanya nggak masuk. Thank you, Guru ndak silahkan. Iya, jadi terkait dengan Injil itu adalah pewahyuan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyin al-ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Ajaran itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Nah, kalau Anda cari data itu kemudian Al-Quran tidak dinyatakan bahwa yang menulis Al-Quran itu si fulan. Tidak ada dalam ayat suci Al-Quran itu dituliskan kayak gitu, nggak ada. Tapi kita kemudian bisa mengetahui. Kenapa? Karena Al-Quran masih ada sampai hari ini. Al-Quran disampaikan secara bersanad. Kemudian cerita risalah kenabian itu ada rentetannya. Itulah disebut ilmu hikmah. Ada sanad hadits. Nah, kalau yang terjadi terhadap Bani Israel, mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Bagaimana mungkin kemudian ada orang duduk di depan Yesus bercerita, menuliskan, menghafalkan semua apa yang Yesus sampaikan? Nggak mungkin. Kenapa? Yesus itu adalah orang yang diobok-obok pada zamannya, orang yang dikejar-kejar. Bagaimana mungkin kemudian sempat ngajar? Dia cuma 3 tahun pun dia ngajar. Muridnya pun habis dibasmi. Lalu siapa yang mau menyampaikan wahyu yang datang dari Allah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sementara dia dikelilingi oleh orang-orang yang memusuhi dirinya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kristen ini tidak berasal dari situ. Tidak berakar daripada pengajaran Yesus. Tidak berakar dari pengajaran Nabi Isa. Tidak. Kristen ini ajarannya dari ahli kitab yang dijual kepada di luar Bani Israel. Makanya Kristen itu datangnya dari Romawi, Yunani, ke barat, ke Eropa, sampai ke Indonesia. Bukan orang Yahudi yang datang mengantarkan kita ke sini. Kristen itu bukan. Karena itulah ketika berbicara mengenai Injil, Injil itu adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Oh, Isa begini. Tidak. Al-Quran datang menceritakan Al-Quran, bukan menceritakan tentang seluk-beluk, tentang kitab-kitab terdahulu. Tidak. Al-Quran mengatakan Taurat datang kepada Nabi Musa, Zabur ke Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sudah selesai. Nah, sekarang tugas Anda membuktikan bahwa Injil yang Anda maksud itu adalah Injil yang diberitakan Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Penulisnya siapa? Lukas, Markus, Matius, orang yang disebut Yohanes yang di Pulau Patmos, kemudian Paulus dan seterusnya. Ini kapan mereka mendapatkan mandat dari Yesus untuk menulis? Tidak ada. Sementara yang diterangkan Injil dan Al-Quran itu yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Taurat menyebutkan, Injil menyebutkan. Apa mungkin buku yang menyebutkan bangsa lain menjadi nabi, yang mana kerajaan Tuhan akan diambil diberikan kepadanya, bangsa tegar tengku ini akan meloloskan kitab itu? Tidak akan mungkin, mustahil. Nabi Isa aja datang kepada mereka tolak. Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan aja mereka tolak. Jadi bagaimana mungkin wahyu ilahi yang datang kepada mereka menceritakan tentang bangsa lain itu mereka simpan? Tidak mungkin. Justru dengan adanya Bible, bukti bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengku. Mereka mengganti firman Tuhan dengan Bible yang bukan firman Tuhan. Camkan itu. Oke, baik Gurunda. Waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen seperti biasa waktu 5 menit akan berjalan ketika mulai berbicara. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka, ini omongan Yesus pada murid-murid nih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Kamu di sini bukan Aderion nih. Ini para murid-murid nih. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tentang pengajaran itu, mereka tuh diperintahkan untuk mengajar. Makanya dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan apa? Melalui apa? Melalui pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20, kamu baca lagi tuh. Yohanes 17 ayat 20. Oleh pemberitaan mereka, para murid-murid itu. Nah, namanya ajaran itu ada ajaran tulisan, ada lisan.
Tidak semua murid itu pandai dalam menulis. Tidak semua. Ada 12 orang, nggak semuanya itu penulis. Ada juga karateka misalnya. Ada juga misalnya tukang batagor misalnya, let's say. Nggak semuanya cakep dalam menulis. Nggak semuanya. Yang menulis itu ya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Andreas, Thomas misalnya, dia nggak menulis kitab Injil. Nggak ada dia tulisan itu. Karena dia memang mengajarkan secara lisan. Itu namanya paradosis. 2 Tesalonika 2:15, paradosis. Jadi kami itu, kekristenan itu bukan ajaran iman kitab, agama kitab, bukan. Ajaran para rasul. Karena dari rasul ini, itulah kenapa Yesus memiliki 12 murid. Gunanya itu bukan buat nyuci piring, nyuci bajunya Yesus, bukan. Itu dalam rangka pemberitaan. Karena orang Israel itu datang dari 12 suku Israel. Dialah lambangnya untuk segala bangsa. Dan karena ada lagi namanya 70 murid, Lukas 10 ayat 1. 70 murid itu juga diutus 2 orang. Di dalamnya termasuk Lukas dan Markus, ada di dalamnya. Ada kamu tahu dari mana? Dari tradisi. Gereja itu kan megang, nggak semua hal tertulis di dalam Alkitab, nggak semua hal. Makanya Yesus mendirikan namanya eklesia, gereja. Kalau di dalam bahasa Yunani itu eklesia, dalam bahasa Portugis itu disebutnya igreja, dalam bahasa Indonesia itu disebutnya gereja. LAI nerjemahkan gereja itu jadi jemaat. Matius 16 ayat 18. Itu yang didirikan Yesus, bukan dibeli kitab. Nih bro, ini ada kitab, fotokopinya berapa rangkap, bagi-bagi. Nggak kayak begitu Yesus. Mereka itu kan mengajarkan setiap hari bersenantiasa bersama Yesus. Mereka itulah mengajarkan kembali. Lalu siapa yang mengingatkan itu, yang mengajarkan kembali dan mengingatkannya? Roh Kudus, bukan baginda Muhammad. Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kembali tentang apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Oh Adirion, kamu nggak ada data-data itu, data semua Pak yang saya kasih omongin. Jangan bilang-bilang asumsi, saya mengabarkan Injil kok di sini. Mana pernah saya nggak mengabarkan Injil? Stop dong waktunya. Waduh, singa. Ini galakan singanya nih daripada kalian. Harusnya singanya, kalian lebih galak dong. Iya, coba lanjut. Allahu Akbar. Singa sama paus. Gara-gara paus Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada paus 3. Nanti kena Mbah Maus itu. Waduh. Lanjut, Rian. Lanjut, waktunya di stop dong. Oh ya, stop. Iya itu. Sudah berhenti. Ya silakan Pak, siapa haleluya. Enggak, gue nggak perlu paus kok, santai aja. Nggak apa-apa kok. Gue nggak. Iya, saya sambung sedikit ya. Kalau saya sih nggak. Paus kamu untuk Rion. Kalau saya sih nggak mau terlalu panjang lebar segala macam. Poin tak ada. Dari tadi saya sudah bilang, mana Taurat Injil menurut kalian dari Islam itu tunjukin. Nggak usah kali banyak bicara. Udah saya kasih contoh loh tadi cuma. HP saya Samsung, ya toh. HP kamu Samsung. Kita mau buktikan ini mana yang palsu, ya toh. Artinya harus ada yang membandingkan, makanya ketahuan mana Samsung KW. Jadi kalau hanya modal-modal marcakap nih ya, modal-modal pengor doang, aduh, anak PAUD juga bisa kok. Ya, sebagaimana dikatakan di surah Maryam ayat 30, ya toh, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Di mana ini kitab Injil si Isa? Ya, itu yang harusnya kalian buktikan tanpa banyak bicara kiri kanan panjang lebar, tapi nggak ada poinnya loh. Ya kan? Belum lagi saya tanyakan nanti di mana kitab yang diberikan Allah dari tangan kanannya, dari sisi kirinya, dari belakangnya. Ini belum saya tanyakan, ini kitab-kitab yang diberikan Allahmu. Ya, di Al-Haqqah ayat 19, ayat 25. Ya. Lain lagi nanti ceritanya ini. Di mana ini kitab-kitab yang diberikan oleh Allahmu dari sisi kanannya, dari sisi kirinya, dari sisi dari belakangnya. Sementara di Maryam ayat 30 ini, kitab Injil Isa itu di mana? Kasih tunjuk dulu lah sama kita. Ini loh, Hale. Kenapa kami berani mengatakan Injil kalian palsu? Karena di Injil kami mengatakan, di ayat begini-begini. Begitu. Kalau ingin membuktikan suatu kepalsuan, bukan modal asumsi doang, ya. Tetapi sebenarnya gini loh, kamu sendiri tadi sudah mengakui ketika kamu ingin membuktikan ya Taurat yang lama itu, justru kamu membuktikannya dari Lukas. Sebenarnya sudah terjawab loh, bahwa kau ini sebenarnya munafik gitu loh. Ya, akhirnya selalu ke Bible juga. Jadi kalau saya sih masih tetap menunggu lah. Tolong nanti kalian tunjukkan yang saya minta itu. Itu aja sih. Oke, waktu habis. Repot juga balik lagi ke belakang. Iya, tepat untuk Muslim waktunya akan berjalan. Sudah aku ya. Pernah jadi hal ini. Kita pakai analoginya. Jadi Hale ngomong gini, dia HP saya kan Samsung gitu. Nah di sini kan gue sebagai Muslim nih, lah, kok Samsung lu HP? Yang kita bahas kan Samsung AC, yang 4PK terus digital inverter. Kenapa lu malah bahas HP? Kan gak nyambung, bre. Emang bisa HP lu bikin dingin kamar gua? Dar, kena lu di situ, bre. Makanya kalau orang lagi ngobrol disimak gitu. Ini kita bahas Samsung ini Samsung apa dulu gitu. Samsung AC kah, HP kah, mesin cuci kah, atau Samsung apa gitu loh.
Itu jangan apa sih bahasa sopannya Udik tuh? Jangan kuper gitu loh. Ngerti dulu yang dibahas apa. Makanya kalau lu nggak ngerti bahasa Arab, jangan pakai bahasa Arab. Kembalilah kepada bahasa asli kalian, kembalilah ke sana. Kembali dengan bahasa Yunani kalian gitu. Kitab kami ini Eugalion. Oh, terima kasih, siap. Ini kami Injil. Gitu kan. Kami itu namanya Nomos. Oh iya, siap. Kami Taurat. Nah, kan gitu enak gitu loh. Jangan kalian tuh nyaplok-nyaplok terus kemudian mencak-mencak gitu. Kami ketawa di sini sebagai orang dewasa. Lu suruh siapa lu nyaplok bahasa kami gitu. Kembali ke bahasa suci kalian tuh Yunani sana. Kan gitu enaknya ya. Thank you. Silahkan gurunda kami. Oke, baik. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kitab Kristen itu tidak mencatat semua hal. Nah, bagaimana Al-Quran? Jadi Al-Quran itu tidak mencatat semua aspek yang terkait dengan Injil yang diberitakan Allah kepada Nabi Isa. Lawang kitab kalian aja Anda akui, kitab kami itu tidak menjelaskan semuanya. Ya, itu artinya bahwasanya Injil yang dimaksud Al-Quran itu memang betul-betul bukan kitab saudara. Kitab saudara itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kemudian Anda mengatakan yang mereka tuliskan itu paradosis. Paradosis itu apa? Itu adalah tradisi. Tradisi apaan tradisi? Sementara dari Yesus aja nggak nyampe kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan nggak sampai kepada mereka. Yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan lisan Yesus. Paradosis itu adalah tradisi, adat istiadat, kebiasaan. Tapi kebiasaannya bersumber dari mana? Dari Romawi, dari Yunani. Yang mereka sampaikan kepada kalian. Kemudian Matius 28. Matius 28 itu di internal kalian sendiri jelas mengatakan para pakar Bible itu hanya sampai kepada data nomor 15. Jadi Matius 28 nomor 15 yang harus diberitakan sampai hari ini adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang beritakanlah Injil. Itu data sisipan. Itu tidak ada itu di Codex Sinaiticus, Vaticanus atau Codex tertua di dalam Bible kalian. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Hanya ada sampai data nomor 15 yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah mereka adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang Injil diberitakan kemana-mana. Bukan. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya membandingkan siapa Haleluya membandingkan antara kitab ini dengan kitab antara HP Samsung dengan HP Samsung. Bukan begitu. Yang diterangkan Al-Quran itu tidak begitu. Yang diterangkan Al-Quran itu kitab terdahulu itu bercampur adu dengan firman Tuhan, karangan manusia, dongeng-dongeng, sejarah dan seterusnya. Dan itu diakui kok. Kemarin malam saya berdebat dengan pendeta Ben. Diakui kitab kami itu memang tidak semuanya firman Tuhan. Ada lagi teman kita Martinus kemarin juga mengakui itu kok, bahwa tidak semua yang ada dalam kitab kami itu adalah firman Tuhan. Diakui kok, Al-Quran lagi-lagi dibenarkan. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah laksana emas bercampur dengan timah. Emas palsu itu kalau ingin dibuktikan janganlah ngambil emas lain. Ambil emasnya, teliti, kasih air raksa. Kalau dia meleleh, dia mencair, dia berubah warna, itu bukan emas. Periksa Bibelmu. Kalau di dalamnya ada karangan, ada puisi, ada sesuatu yang jelas-jelas menyatakan dirinya bukan firman Tuhan seperti surah-surah Paulus, maka itu sudah terbukti bukan firman Tuhan, selesai. Sementara Injil, Torah itu firman Tuhan. Di situ aja dulu. Jadi untuk membuktikan kitab Anda itu firman Tuhan atau bukan, jangan kau minta mana pembandingnya. Bandingkan aja kitabmu apakah itu firman Tuhan seutuhnya atau bukan. Sama ketika Anda membuktikan sebuah emas, jangan kau bandingkan dengan emas lain. Ambil emas yang kau curigai sebagai emas palsu itu, teliti. Kalau di dalamnya ada timah, ada sagu, ada kapurung, ada dange, ada coto, ada kontrol, berarti itu bukan emas asli. Itu cara membuktikannya. Baik. Oke, terima kasih Gurunda. Ya, Saya dulu bro ya, saya dulu. Akan berjalan. Oke. Begini ya, jadi saya luruskan silakan. dulu. Saya luruskan dulu si Kores ini, entah karena dia dendam sama saya ya, karena selalu berdiskusi nggak bisa ngalahin saya. Gini loh Kores, saya jelasin. Kamu 3 kali saya catat di sini ya, salah paham. Contoh di Al-Baqarah ayat 7 pun tadi kau salah paham. Terus masalah jijik ya, masalah jijik nih yang sampai kamu ditegur saudara saya. Padahal itu saya katakan tadi oknum loh ya. Itu pun kau nggak paham. Inilah akibat kau terlalu semangat, tetapi nggak paham gitu apa yang ingin kau sampaikan. Keburu semangat tapi semangatnya nggak bagus gitu. Kemudian kamu mengatakan Samsung mana dulu, Samsung AC atau HP. Inilah kamu. Untung saja Juma pun mendengar gitu loh. Artinya Juma nggak ikutan, nggak seperti kamu itu lah, nggak mendengar gitu. Jelas saya katakan HP ya. Masa kamu itu masih muda kalah sama Juma. Juma aja udah tua masih dengar dia saya bilang HP Samsung, bukan AC Samsung. Paham ya di situ ya. Nah kemudian sedikit aja bro yang mau saya tambah tentang Injil ini. Gini loh Juma, ya kan? Kamu mengatakan ya, jangan membandingkan emas gitu loh. Lah, justru itu seharusnya pertanyaan buat kamu loh. Kan kamu yang menuduh ya bahwa kitab kami ini yang kami pegang ini ya menjadi palsu. Makanya saya bilang tadi kalau palsu mana perbandinganmu. Gitu loh. Jangan dibolak-balik logikanya. Ya, jangan dibolak-balik lah.
Kemudian kamu bilang tadi bahwa semua Al-Quran tidak mencatat semua, lo katanya sempurna. Jadi lagi-lagi selalu ada dua pilihan, ya kan? Selalu dua pilihan, apa yang kalian jawab, apa argumen kalian, selalu dua pilihan, nggak pernah ada kebenaran, ya. Baru apa lagi nih ya? Saya rasa itu aja lah. Saya hanya untuk meluruskan si Kores itu supaya dia paham, supaya telinganya diperbaikin lah. Ya. Selanjutnya silakan, Ade. Oke. Kalau misalnya menggunakan analogi, ini nih barulah. Kalau terakhir bolehlah kita menganalogikan. Kalau sejak semula tuh saya selalu menjelaskan dulu secara Alkitabnya dulu seperti apa. Menganalogikan nasi, misalnya kitab Injil sudah diubah, kalian tuh udah kitab kalian tuh bukan kitab Injil kan gitu. Harusnya kita pakai analogi nasi diubah jadi bubur. Loh, kalian membuktikan nasi itu diubah jadi bubur malah ngeliat buburnya. Dan buburnya kan udah berubah. Harusnya kalian menjelaskan, lalu siapa yang membuat nasi ini? Itu ya kalau harus buktikan. Yang membuat nasi ini siapa? Jangan malah menunjukkan yang membuat bubur. Kan bagi kalian kan kitab kami kan udah isi buburnya kan, bukan nasinya kan. Nasinya udah nggak ada jadi bubur kan. Yang membuat bubur itu anggaplah Lukas. Ya kamu tunjukkan tulisan Lukas, ya tulisan Lukas sih bubur. Ya kamu harus tunjukkan tulisannya baginda siapapun itu yang membuat nasi ini siapa. Lalu itu yang kalian harus buktikan. Baru kamu ngomong tentang berubah jadi bubur. Buktikan dulu si nasinya. Itu loh maksud saya, nggak mungkin dong kita mau membuktikan si pemalsu pakai yang palsunya. Ya nggak bisa, namanya juga palsu ya udah palsu. Gitu kalau mau lebih tajam tentang paradosis, bang, tradisi. Tradisi itu tuh bukan ngomongin tentang adat istiadat, bukan. Tradisi itu tuh artinya turun temurun. Saya bisa menunjukkan dari saya, nah nih, sebentar, matiin dulu mic-nya. Ini dari saya sampai Rasul Andreas. Saya punya tuh urutannya. Yang turun-temurun itu bukan tulisan. Yang turun-temurun itu adalah para murid, orang ke orang. Murid ini membaptis ini membaptis ini itu terus sampai bawah, sampai namanya Romo Daniel Biantoro. Sampai ke Adilion, itu saya bisa nunjukin. Semua dari Andreas. Itu yang disebut paradosis, bukan kitab diturun-turunin. Gak ada. Bukan. Yesus itu membangun gereja, mendirikan gereja, bang, bukan mendirikan kitab. Tradisi kitab itu tradisi kalian itu, bukan kami. Yang Yesus dirikan itu adalah gereja, artinya itu orang. Dari orang inilah nanti ada namanya perkawinan anak domba yang kalian bilang lah, oh ini buktinya Yesus kawin, bukan seperti itu. Bersatunya Kristus dengan gerejanya, bukan bersatunya Kristus dengan Alkitab, bukan. Ngapain mau Alkitab gak diselamatkan loh? Yang diselamatkan tuh manusia. Melalui pengajaran manusia inilah, pengajaran para rasul inilah, di mana dia itu adalah saksi yang melihat, mendengar, meraba dan sebagainya. Itu yang mengajar. Seperti itu. Kalian juga kan ajaran manusia. Memang yang ngajarin para sahabat itu siapa? Allah kan enggak. Muhammad kan, baginda Muhammad, ya kan? Ya itu ajaran manusia juga. Kalau menggunakan tolak ukur seperti kalian, oh kalian tuh tulisannya dari tulisan manusia, memang manusia nulis. Memang yang nulis kitab kalian siapa? Allah kan enggak, manusia juga. Nah ini mesti disamain dulu nih parameternya itu seperti apa. 10 menit aja nih. Baik. Iya, gue nggak butuh ini kok, gue butuh waktu nih sekarang, nggak butuh koin gue. Tambahin lah. Waktu dari tadi bukan begini. Nah, kita Ya udah, karena Adrian bilang tidak butuh koin, saya sampaikan wali jami'il muslimin wal muslimat al agniya al mutasaddiqin wal mutasaddiqat, kami ucapkan jazakumullah ahsana jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, amin. Gimana masalah waktu? Ngomong apaan Pak? Dari saya nggak tahu. 5 menit aja lah, masa 10 menit. Doa itu. Oh, yang ngomongnya panjang-panjang nggak ngerti ngapain? Ngomong bahasa Arab nggak ngerti gue. Makanya belajar. Belajar. Dia jelasin Ya, dong. ini kalimat ini kamu nggak butuh, Rion. Kalimat ini kamu nggak butuh. Wali jamil agniya al mutasaddiqin al muslimin wal muslimat jazakumullah ahsana jaza, ya. Udah lanjut. Waktu dari pihak muslim ya akan berjalan ketika berbicara. Bang Kores. Tafadhol gurunda Bang Kores. Apa nunggu di translate ucapan? Enggak, lanjut. Iya, belum tentu orang Islam tahu semua loh ngomongan lo. Iya, memang mereka ngerti bahasa Arab, belum tentu loh. Itu rasa syukur. Oke, lanjut. Oh iya, siapa dulu nih? Silakan. Nah ini ya tipe-tipe apa ya, Hale tuh jangan marah, jangan emosi mulu sama gue, kan kita cuma dialog Hale, santai aja lah. Maksudnya gini loh Hale, lu kan kita lagi ngobrolin AC Samsung nih, kan itu AC Samsung. Kenapa lu tiba-tiba datang terus Samsung itu HP gitu? Nggak ada itu Samsung itu yang AC, cuma HP gitu. Ya di sini kan kita lucu sendiri gitu loh. Inilah maksud gue tuh kelakuan lu yang seperti itu adalah Kristen banget gitu loh, Kristen banget. Udah jelas-jelas dalam Islam itu Torah, Zabur, Injil itu kitab. Kitab tuh apa? Ketetapan. Ketetapan tuh bentuknya apa? Bisa buku, bisa wahyu gitu. Sekarang kalau nggak ada kenapa ya? Berarti itu wahyu yang sudah ditarik kembali kan kelar. Gitu doang, masa susah banget sih? Kenapa mesti memaksakan sesuatu yang datang di abad keempat untuk berbahasa Yunani begitu, lalu ini loh Injil tuh yang ini loh, enggak itu Eugalion, dan itu yang bikin Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Coba kalau memang benar datang dari Tuhan, itu nggak akan tuh ada nama-nama di belakangnya yang bukan dari tokohnya sendiri. Al-Quran nggak ada Al-Quran Muhammad, Torah nggak ada dibilang Torah Musa atau Torah Yosua, nggak ada tuh. Injil doang yang begitu. Kelakuan anak tengah tuh ya begitulah. Coba dong, diterima aja kenyataan yang ada, walaupun ini menyakitkan. Ini kebenarannya, my bre, gitu loh. Biblos kalian isinya Eugalion itu ditulis oleh 4 orang dan ceritanya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya keselamatan, kenapa mesti 4? Kenapa mesti 4? Itu lu pahami deh. Pahami Al-Quran tuh 1 cukup, kelar. Kan gitu ya. Nah, silahkan Guru Nda, dilanjut. Ya, jadi yang pertama, Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Yang disebut Al-Quran, Alkitab itu dicampur adukkan, disembunyikan sebagian, ditampilkan sebagian, disembunyikan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga untuk menjelaskan itu, saya ngambil contoh untuk membuktikan bahwa emas itu sudah tercemar dengan yang bukan emas. Maka ambil emas yang diindikasikan itu untuk membuktikan. Maka diolahlah emas yang dicurigai tadi itu bercampur dengan timah untuk diselidiki, dan ternyata memang terbukti di dalamnya bercampur adu dengan cerita-cerita, dengan perkataan pribadi, tanggapan pribadi, kemudian ada juga yang diambil dari salinan-salinan yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Nah, lalu kemudian Halabi mengatakan, katanya Al-Quran itu sempurna. Yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran itu ya hukum-hukumnya. Layaknya Mazmur juga itu dikatakan kitab sempurna. Torah itu adalah kitab sempurna. Mazmur 19:8. Taurat itu sempurna. Tapi lagi-lagi Paulus mengatakan dalam surah Ibrani 7 nomor 19, Taurat itu tidak sempurna. Kata Paulus. Maka ditambahilah perkataan-perkataan tambahan yang dihasilkan dari apa yang Paulus mau tentang Taurat itu. Dibatalkanlah, tidak bergunalah, sampahlah, segala macam, sengat mautlah. Karena tambahkan, karena tadinya tidak sempurna. Padahal Daud sendiri mengatakan bahwa Taurat itu sempurna. Gitu loh. Nah, lalu kemudian saudara mengatakan Yesus mendirikan gereja. Tolong diluruskan dong. Gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Tidak mungkin kemudian Yesus mendirikan tempat ibadah di dalamnya itu orang berkulup semua. Nggak mungkin. Yesus itu justru membentuk sebuah jemaat. Jemaatnya itu adalah orang-orang yang suci lahir dan batin. Lahirnya bersunat, batinnya taat kepada perintah Tuhan. Petrus mendirikan gereja jemaat pertama mula-mula. Petrus itu menurut Paulus jelas diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat yang dibangun pertama kali oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Berarti bukan Kristen. Yang membentuk gereja, yang membentuk jemaat Kristen itu Paulus. Galatia 2 nomor 8. Petrus untuk orang Yahudi dan aku Paulus untuk non-Yahudi. Berarti gereja yang dibangun oleh Petrus, jemaat yang dibangun oleh Petrus, jemaat Yahudi, orang-orang yang bersunat. Jadi jangan katakan, berhenti mengatakan Yesus mendirikan gereja. Gereja itu adalah tempat ibadahnya orang-orang yang tidak bersunat, ya. Dan Yesus nggak mungkin membentuk gereja tempat ibadah, tempat kumpulnya orang-orang tidak bersunat, nggak mungkin itu. Lalu kemudian saudara mengatakan, apakah yang nulis Al-Quran itu adalah Allah? Kan manusia, betul. Tetapi ada legitimasi dari Allah, ada legitimasi daripada Rasulullah sebagai penerima wahyu untuk diberitakan kepada sahabatnya dan diperintahkan kepada sahabatnya untuk menulis. Sementara Lukas, Markus, Petrus, Yohanes, Paulus tidak ada legitimasi dari sang penerima firman. Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara, karena kitab itu memang untuk non Yahudi, Yesus untuk orang Yahudi. Ya, agar dipahami lagi. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik. Ya, selanjutnya untuk pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Ya, silakan. Dulu enggak, gue lagi mau siapin data nih. Datang si Haleluya. Iya, jadi gini ya Koresia, kau selalu mengulang-ulang kesalahanmu gitu loh. Sementara sudah dijawab si Juma tadi, dia aja paham. Yang saya contohkan tadi HP Samsung. Udahlah ya, jangan kau pertahankan kegagal pahamanmu itu. Ya berubah sedikit lah, naikin levelnya lah. Jangan standar terus. Ya kemudian begini loh Juma. Saya catat ini ucapan kamu nih ya. Yang dimaksud Al-Quran itu adalah hukumnya. Contoh Mazmur. Ini bagaimana kami sebagai gurunda? Makanya saya bilang, apakah tidak mampukah ya pembelaan imanmu dari ayat Al-Quranmu? Ini sungguh aneh ini loh. Yang dimaksud Al-Quran itu adalah hukum-hukumnya yang sempurna. Contohnya di Mazmur lah. Apa-apaan ini? Sama seperti yang kamu katakan tadi, ya kan? Tentang kitab Taurat yang terdahulu, contoh Lukas lah. Makanya kenapa saya tuntut kalian ini menunjukkan, ya, kalau memang sudah Bible ini bukan kalian anggap lagi bagian dari Taurat, Zabur, Injil itu, makanya saya tanya, di mana Taurat, Zabur, Injil menurut Islam kalian? Lah selalu kalian bicara tentang kepalsuan lah, tentang sudah bercampur tangan lah. Tetapi mana aslinya? Mana punya kalian gitu loh? Ini sangat munafik udah saya bilang. Setiap kalian bicara Taurat, Zabur, Injil, kalian lari ke Bible.
Ya, tapi sekarang saya baru mendengar ini ya, kamu udah mulai melunak gitu. Kalau tadi kamu awal-awalnya mengatakan palsu-palsu, ya kan? Kemudian kamu membuat pernyataan terakhir ini, oh saya bukan mengatakan Al-Quran, bukan mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu sudah dipalsukan. Tetapi tercampur lagi, udah macam gado-gado ini, ya. Jadi cobalah kasih dulu saya satu pembuktian gitu loh. Kalau nggak bisa Taurat, Zabur, mungkin sudah Taurat tua lah ini ya kan. Nah, kitab Nabi Isa itu aja lah, kitab Injilnya itulah, ya, di mana gitu loh. Surah berapa ya kan? Tapi bukan surah ya, kalau surah Al-Quran ya. Di mana kitab Nabi Isa, kitab Injil Isa itu aja lah dulu. Nggak usah kesana kemari, tapi nggak dapat buktinya gitu loh. Ya, silakanlah Ade, saya masih menunggu itu dari mereka ini. Oh ya, kalau tulisan-tulisan itu tetap manusia yang menulis, tapi itu diilhamkan oleh Tuhan. Itu ada di mana, Adirion? Di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci. Lalu Injil itu, murid-murid itu siapa yang mengajar? Roh Kudus. Kalau tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ini merujuk pada kitab Taurat ini. Ya, ini merujuk pada kitab Taurat, karena pada waktu itu kepada Timotius kitab Injil belum ada itu. Injil itu bukan kitab yang dikasih sama Yesus kepada murid-murid dibagi-bagiin, nggak kayak begitu. Lalu siapa yang mengajarin para murid-murid itu? Ya di Yohanes 14 ayat 26. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada murid-murid, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya di Kisah Rasul 15 ayat 28, murid-murid menyebutkannya, berdasarkan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Karena memang yang dijanjikan itu kepada murid-murid itu adalah Roh Kudus ini, Roh kebenaran, penghibur. Dia inilah, Roh Kudus inilah yang membimbing di setiap perjalanan mereka, bukan Muhammad, bukan. Itu kan usaha kalian itu, memuhammadkan Parakletos. Padahal kan bukan, nggak ada kami menyinggung baginda Muhammad di situ di Parakletos. Itu merujuk pada Roh Kudus. Juga bukan malaikat Jibril, bukan. Roh Kudus di sini ya, Ruh El itu mau orang Yahudi maupun kami tidak pernah punya Ruh El itu diartikan sebagai malaikat, tidak pernah. Ruh El itu ya rohnya Allah, bukan malaikat, bukan. Jadi jangan menyalah alamatkan penghibur ini itu merujuk pada Muhammad maupun Jibril. Itu salah. Saya menghargai iman kamu, tapi jangan kamu salah pahami iman kami. Itu yang nggak boleh. Sebenarnya itulah penistaan agama sesungguhnya seperti itu. Punya orang, kitab orang ditafsirkan dengan sedemikian rupa dan dijadikanlah itu seperti tafsir Kemenak. Itu kan itu penistaan itu. Penistaan semua prinsip-prinsip itu. Waktu habis, tahan diri. Ya, waktu habis, selanjutnya pihak Muslim akan berjalan. Aku dulu ya, Gerunda ya. Ketika berbicara, emosi dia. Coba deh kalau misalnya kalian tuh salah skriptura, ketemu tuh tanda-tandanya tuh. Injil Markus saja menceritakan Injilnya Yesus. Nah, Injilnya Yesus kan nggak ada sekarang kan? Ya itulah, sedih kalian itu sebenarnya. Jadi bener kalau misalnya di dalam Islam dibilang kitab itu artinya ketetapan. Jadi di mana adanya? Ya di ketetapan yang sampai kepada Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa-nya nggak ada, ya udah di langit berarti bersama dengan ketetapannya udah nggak ada tuh. Sisanya sekarang yang tercampur-campur aja. Kalau buku, yang nggak ada buku, karena buku itu adalah keterbelakangan orang-orang Kristen untuk memahami apa artinya kitab gitu. Itulah kenapa tadi analoginya pas banget. Analoginya hal itu untuk orang Kristen. Lagi ngomongin Samsung AC, datang-datang ngebahas Samsung HP, apalah maunya, kan gitu ya. Jangan terguncang hale, itu kenyataannya. Lalu sama ini juga si Aderion ini mencoba mati-matian untuk membenarkan. Ya gue sepakat sama lu, Aderion, bentuknya memang buku gitu. Dan ketika dibilang ini keputusan apostolos, ya silakan aja gitu. Walaupun kan Roh Kudusnya nggak ada testimoni sama sekali ya di sana ya. Cuma ya silakanlah imani saja. Pokoknya keimanan kalian datangnya dari manusia gitu. Yahwehnya kalian tidak pernah menceritakan apapun, apalagi tentang Injil, apalagi tentang Eugalion kan gitu ya. Itu terima kenyataannya. Keimanan kalian berdasarkan pengajaran manusia seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, Hale jangan marah-marah. Silakan gurunda kami. Iya, Al-Quran itu sempurna. Aspek penyempurna di situ adalah hukum-hukum, aturan main, perintah Tuhannya. Itu yang dimaksud sempurna. Mengapa saya katakan Mazmur juga mengatakan dirinya adalah sempurna? Daud sendiri yang mengatakan Torah itu sempurna, tapi Paulus mengatakan Torah itu tidak sempurna. Berarti lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang Torah itu tidak sama seperti apa yang kamu imani hari ini. Lalu kemudian saudara bertanya, mana kitab aslinya? Saya kan sudah mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Nggak pernah. Tunjukkan di mana saya pernah mengatakan itu. Saya katakan bahwasanya apa yang ada di tangan saudara itu, Torah dan Injil yang diceritakan oleh Al-Quran sudah bercampur aduk, disembunyikan sebagian.
dicampur aduk sebagian. Itu yang saya terangkan. Nah, untuk membuktikan ini bahwa apakah itu betul atau tidak, maka coba Anda tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Bisa Anda tunjukkan? Kan tidak. Mana kitabnya Nabi Isa? Anda bisa tunjukkan? Kan tidak. Anda tidak punya kekuatan untuk menunjukkan itu. Yang ada dalam kitab saudara itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh nih, di dalam Yohanes 14 nomor 26 yang saudara bawa, bahwa Roh Kudus yang datang akan mengingatkan engkau tentang perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan. Ingat, di dalam kitab saudara Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, artinya ketika Yesus belum terangkat ke langit, firman-Nya itu sudah utuh, sudah sempurna firman yang diterima oleh Yesus itu. Sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada penambahan-penambahan. Kesempurnaan pernyataan-pernyataan Yesus itu yang diterima sudah disampaikan pada saat Yesus masih ada, belum terangkat ke langit. Tapi surat-surat Anda itu muncul kemudian dari hasil penyelidikan. Artinya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan yang diterima oleh Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi faktanya yang diberitakan oleh Yesus kepada Bani Israel itu diberitakan oleh Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan itu, ini Rasulullah ilaikum, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Kemudian dia mengatakan dirinya sebagai Rasul. Al-Quran mengatakan ini Rasulullah ilaikum. Al-Quranul Karim terkait dengan Nabi Isa itu tertuang di dalam kitab saudara. Artinya bahwasanya Yohanes 14 Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran, bukan bekerja di tempat Anda. Contoh misalnya, pernahkah Yesus mengatakan bahwasanya dia datang untuk membatalkan segala hukum Torah? Ada pernyataan Yesus seperti itu? Tidak ada. Dari mana Paulus kemudian mendapatkan perkataan itu? Sementara harusnya kalau Roh Kudus itu bekerja di Paulus, dia mengulang kata Yesus, bukan merubah. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, harusnya perkataan ini diulang oleh Paulus, tapi Paulus tidak mengulang, malah membantah dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Demikian. Ya, afwan Gurunda. Ya, waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, seperti biasa waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke lah, saya dulu lah ya. Ini makin tak karu-karuan ini ya. Yang ditanya apa, dijawab apa. Aduh. Jangan terus jawab. Datang si Kores mengatakan kitab Injil Isa sudah dibawa ke langit. Astagfirullahaladzim. Masa kitab Injil dibawa ke langit? Yang benar aja lah. Kemudian begini loh Juma, kamu mengatakan sudah bercampur aduk ya. Tadi awalnya kamu katakan dipalsukan. Sekarang kamu sudah melemah mengatakan oh dicampur aduk. Nah kalau begitu nanti kau tunjukkan dulu ayat mana yang dicampur-campur itu, yang jadi gaduh-gaduh menurut kau ya. Jadi setiap argumen itu harus bisa kau buktikan gitu loh. Jangan asal asumsi. Kalau cuma asumsi ya saya lebih parah, bisa aja saya bilang segala macam. Ya toh? Nah jadi nanti tolong kau buktikan dulu mana itu ayat yang dicampur-campur itu menurutmu, ya kan? Jangan nanti kalau ini nggak bisa kau buktikan, maka benarlah yang dikatakan di Galatia ayat 9. Kalian ini adalah, nggak usah saya bilang kalian lah ya, tetapi orang ya yang mengatakan Injil palsu itu adalah orang-orang terkutuk. Ya, Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, jangan sampai kalian terkutuk. Makanya kalian buktikan. Ya, kalian buktikan dulu nanti mana yang sudah dicampur-campur itu. Ya, jangan asal asumsi lah. Terus kamu mengatakan bahwa Paulus merubah hukum Taurat. Pahami dulu kalimat itu. Hukum Taurat. Kamu tahu nggak bahwa hanya ada 10 hukum Taurat? Yang mana yang dirubah? Sampai detik ini 10 hukum Taurat itu masih berlaku loh. Lagi-lagi selalu fitnah terus dari kalian itu. Ya, nggak boleh begitu. Kalau kamu berani fitnah, berani juga tunjukkan bukti itu, baru kamu itu berilmu gitu loh. Kalau asal cuma nyerocos saja, aduh. Saya rasa itu aja lah. Saya masih menunggu ya sama si Juma nanti mana itu yang dia campur aduk itu. Ya, tentang kitab itu adalah ketetapan, bukan kitab. Itu bohong. Kores itu kan cuman kamu kan karena nggak bisa menunjukkan kitabnya Isa. Kamu kan harus berdalil di situ kan. Tapi faktanya secara teologis, secara iman kalian, memang Injil itu diturunkan dari kitab Ulumul Kitab namanya. Ulumul Kitab itu tulisan atau bukan? Dia tulisan. Ditulis oleh apa? Oleh kolam, oleh pena. Pena itu menulis. Nah, tulisan itu yang diturunkan. Ya, itu tulisan juga. Jadi jangan ngomong itu bukan tulisan. Makanya memang kitab itu diubah-ubah kan gitu premisnya. Bagaimana kitab Injil itu bagi kalian bukan kitab? Lantas kalian nuduhlah kami mengubah atau mencampurkan. Sementara kalian bilang Injil itu bukan kitab. Gimana sih? Itu nggak benar. Premisnya itu dibenerin dulu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya itu tadi bang nggak bilang kalau minta tunjukkan kitab buluh. Karena apa? Karena saya tadi kan juga sebut kitab buluh yang bernama Injil menurut iman kalian tidak memiliki pembuktian yang real. Tidak ada sejarah peradaban manusia yang pernah mencatat ada kitabnya Allah yang bernama Injil, itu nggak ada.
Anda itu di dunia ini yang ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu. Ada kitab apokrif pun itu nggak disebut kitabnya Allah. Kitab Barnabas pun itu yang bukan Allah yang nulis, Barnabas. Walaupun itu apokrif, nggak ada namanya kitab Allah. Nggak ada. Jadi makanya kalian terus ngotot kalau kitab Injil itu bukan kitab. Karena kalian nggak bisa menjelaskan itu. Jangankan menunjukkan kitab, kalian itu saya suruh jelaskan kitab Injil itu siapa yang nulis pun kalian nggak tahu. Siapa yang nulis itu? Gua minta tunjukin deh. Coba siapa yang nulis itu? Bagaimana pewahyuannya? Apakah Jibril ngomong ke Isa terus Isa nulis? Atau Isa itu yang nulis sendiri? Atau Isa itu yang mendiktekan kepada Hawariyun? Apa Hawariyun itu seperti apa? Gimana? Jelasin. Nggak bisa kamu. Nggak akan bisa. Saat Muslim pun nggak ada. Gue udah uji itu. Kalian nggak akan sentuh pertanyaan saya yang itu. Nggak akan. Gue nggak minta tunjukin kitabnya. Nggak usah. Nggak perlu ditunggu-tunggu. Udah 20 tahun saya nunggu itu. Nggak pernah ada. Nggak, sekarang saya ubah. Jelaskanlah dulu bagaimana penginjilan kitab Injil itu ditulis. Harus tulisan. Karena kalau nggak ada yang tulis, bagaimana bisa diubah-ubah? Itu jelaskan. Silakan, waktu dan tempat. Ya, Oh, ini waktu kita ya? Oh, aduh, siap ya. Ini kok Masih nggak ada yang ada. ngomong timernya? Iya masih Ada, ada. udah, Nanti saya udah, udahin udah. kan masih ada si Hale. Matiin aja udah. Ya udah Langsung aja gitu kas. dong, reset baru saya matiin. Tadi itu mungkin umul kita maksudnya, bukan umul kita. Ya lanjut, silakan. Oke. Tadi yang soal dicampur-campur ya. Perhatikan. Markus 7 nomor 19. Ini mengganggu gua banget, pedih mata gua liatnya. Kenapa? Karena merah hitamnya bareng-bareng. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuangnya di jamban. Yesus yang ngomong ya. Tiba-tiba setelah itu ada yang hitamnya nih. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Toeng. Loh, kok tiba-tiba ada perkataan penulis campur-campur nggak tuh? Kalau bukan campur-campur apa tuh artinya tuh? Hah? Apa tuh hal artinya tuh? Markus 7 nomor 19. Kok tiba-tiba ada perkataan penulis nongol di samping perkataannya Yesus tuh dalam satu nomor yang sama? Hah? Gimana tuh? Itulah kebenaran yang ada, Be. Selamat datang. Lalu kemudian Injil itu harus tulisan. Kata siapa? Nih contoh ya, kita buka di surah At-Taubah ayat 36 gitu. Di sini dibilang fi kitabillahi. Nah, di sini apa nih? Apakah kitab Allah? Fi kitabillahi artinya dalam ketetapan Allah. Dar. Kurang siap. Enggak, itu apa? Surah berapa tadi? Itu At-Taubah ayat 36 dilihat. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang surah Al-Anfal ayat 68. Laula kitabun minallahi. Apa di situ? Kalau sekiranya tidak ada kitab, bukan. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terlebih dahulu dari Allah, cedar, selamat datang di kebenaran. Yang dicampur-campur udah gua kasih. Kitab artinya ketetapan udah gua kasih. Jadi lu ngapain? Sok-sok pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti definisinya. Thank you, Guru Nda, silahkan. Iya, jadi kalau ditanya ayat yang campur aduk itu mana? Ya jelas sekali. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan yang dikhususkan kepadamu sebagai rasul kepada Bani Israel. Apakah ada di dalam kitab saudara? Ada. Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bercampur aduk diutus kepada seluruh bangsa-bangsa. Itu buktinya. Lalu kemudian ketika diceritakan Injil lain, ketika Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain, atau terkutuklah dia yang mengikuti Injil-Injil yang lain. Nah, apakah kemudian Injil Yesus yang diberitakan Filipus itu sama dengan Injilnya Paulus? Apakah Injilnya Paulus itu sama dengan Injilnya Yohanes? Apakah Injilnya Paulus itu sama dengan Injilnya Lukas? Injilnya Markus? Nggak sama kan? Nah, yang mana yang terkutuk ini? Antara Injilnya Paulus atau Injilnya Lukas? Injilnya Paulus atau Injilnya Yohanes? Yang mana yang terkutuk? Ya, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya coba kalau mereka yang menulis sebuah kitab dan mereka mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu adalah buah karya tangan mereka sendiri. Lalu kemudian terkait dengan kitab Injil. Injil yang dimaksud sini adalah hikmat yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab itu adalah ketetapan. Ketetapan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam adalah pewahyuan, instruksi, perintah, penyegaran, pengingat kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Apakah Nabi Isa menyampaikan? Menyampaikan. Lalu bagaimana cara membukukannya? Ketika dibukukan kemudian ada yang menuliskan tidak berkesesuaian, mereka mencampur adukkan itu. Apa faktanya? Lihat kitabnya orang Kristen hari ini. Apakah itu ada legitimasi dari Yesus? Apakah isinya bercampur aduk di dalam? Yes, kita sudah membuktikan itu semua. Makanya surah Al-Baqarah ayat 79 yang saya katakan tadi, itu tidak pernah keliru. Celaka mereka yang menuliskan kitab dari tangannya mereka sendiri untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang sedikit dengan harga yang murah. Apa buktinya? Celakanya di mana? Tidak ada satupun penulis kitab saudara yang tidak mati mengenaskan.
Itu ada fakta yang tidak bisa diukir dengan sesuatu penyangkahan yang tidak terbukti. Lalu kemudian di dalam kitab saudara, memang indikasi penambahan dan pengurangannya itu peringatannya terlalu banyak. Ulangan 4 nomor 2, ulangan 12 nomor 32, ulangan 13 nomor 11. Lalu kemudian ada lagi di dalam Wahyu 22 nomor 18 nomor 19, Amsal 30 nomor 6. Itu ada perintahnya. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Artinya apa? Para penulis, para nabi pada masa itu memang sudah membaca tabiat kaum Yahudi gemar merubah-rubah firman Tuhan. Makanya diingatkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Amsal 30 nomor 6 misalnya saya bacakan kepada saudara. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Makanya tambahan-tambahan itu ya pekerjaan pendusta gitu. Ya, makasih. Waktunya habis. Siap. Oke, selanjutnya manfaatkan dengan baik 5 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan dari pihak Kristen. Siapa silakan. Haleluya. Oke. Saya sikit-sikit aja lah, karena saya apapun dia bilang nggak ada terjawab satupun itu, ya kan? Nah, jadi begini loh Juma, kamu selalu mengatakan kitab Injil itu sekarang kau bilang menjadi hikmah. Sementara di surah Maryam itu jelas loh, kitab Injil. Kok kamu rubah dengan ayat yang tertulis gitu loh, ya? Nah, justru gini, kamu ketika ingin membuktikan mana yang dicampur adukan itu, malah yang kau kutip itu dari Al-Quran. Ini kayaknya kamu nggak paham juga ya pertanyaan saya. Kamu kan ingin membuktikan bahwa Injil itu atau Taurat itu palsu atau dicampur aduk. Harusnya kau bawakan dari Injil dan Tauratmu gitu loh, supaya baru bisa dibandingkan. Oh iya, ayat ini dengan ayatnya di Bible di Injil saya beda. Lah ini kok kamu adu-adukan dengan Bible lah, lalu kamu adukan dengan Al-Quran lah. Kayaknya nggak paham kalian apa yang kami minta gitu loh. Ya, mau berapa kali lagi harus diulang-ulang pertanyaan itu, ya. Jadi kalau kalian nggak mampu menunjukkan itu, ya, justru saya lebih layak bertanya begini loh. Bagaimana dengan keabsahan Al-Quran kalian? Yang mana asal mula-mulanya ayat Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, di bebatuan, di tulang belulang. Di mana itu sekarang? Lalu kalau kalian mengatakan Al-Quran kalian asli, jadi pertanyaan mana yang aslinya itu? Justru kami yang berhak, yang logika bertanya tentang keabsahan Al-Quranmu loh. Karena apa? Bukti bahwa ayatmu ditulis di pelepah-pelepah kurma sebelum dibukukan sama si jahit, ya. Itu justru yang logika kalian pertanyakan. Benar nggak ini? Sah nggak ini Al-Quranmu? Kalau sah, mana itu? Kita coba adukan dulu datanya dengan ayat-ayat yang ditulis di pelepah kurma lah, di bebatuan lah, di kulit-kulit kambing lah. Justru kami lebih rasional mempertanyakan keaslian Al-Quranmu loh. Tapi dari tadi kan nggak ada bisa jawab, malah asumsi doang, asumsi terus. Bahkan pertanyaan kami pun nggak paham-paham gitu loh, seperti kelas-kelas PAUD gitu, di situ-situ doang, ya. Jadi lebih bagus kau itu merenung lah. Kalau saya bertanya di mana ayatmu yang ditulis di bebatuan, yang ditulis di pelepah kurma, supaya saya lebih percaya sah nggak itu, ya, asli nggak itu sekarang yang di Al-Quran. Itu aja deh. Silakan Ade. Baik, nih. Kamu ngotot kalau Injil itu ajaran, bukan kitab. Ini yang mau saya serang ya. Kores, ingat ya, ini yang saya mau serang. Jadi kamu harus tahu nih. Lihat, Al-A'raf ayat 157. Ya, mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, Bang. Ini bukan yang mereka tulis, bukan yang ada pada mereka. Kalau Abang bilang mereka menulisnya lalu diubah-ubah, mereka ini siapa yang kamu maksud? Siapa? Hawariun. Nah, di mana dijelaskan kalau Hawariun itu menulis Injil? Di mana? Ini yang saya mau tanya nih, mereka ini siapa? Mereka yang Abang maksudnya siapa? Kalau memang benar mereka ini adalah Hawariun, coba di mana disebut kalau Hawariun itu menulis? Indikasi aja, indikasi kalau mereka itu menulis ya. Itu kapan? Dan ditulisnya itu sebelum atau sesudah Isa naik, diangkat dan diserupakan itu. Itu loh. Jadi jangan bilang kitab Injil itu bukan tulisan, tapi ajaran lisan. Bohong kamu. Ini lihat, tertulis di dalam Taurat dan Injil yang mereka ada pada mereka. Lu kalau Injil yang ada di kami ini ya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan kitab Allah. Gak ada peradaban dunia ini yang pernah mencatat orang Kristen memegang kitabnya Allah. Gak ada. Kitabnya Matius itu. Lalu apa itu Injil? Ini nih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, itulah Injil. Yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi di dalamnya itu bukan hanya perkataan Yesus, ada juga hal yang memang Yesus nggak berkata kepada mereka. Tapi contoh, misalnya Yesus berbicara kepada orang Samaria. Apakah orang Samaria itu yang menulis? Yang enggak, yang ditulis oleh para rasul. Juga ajaran yang mereka dengar dari yang tidak tertulis ada juga kan. Karena Yohanes 20 ayat 30 dan 31 itu disebutkan, tidak segala hal yang dilakukan Yesus tercatat dalam kitab ini. Yesus itu senantiasa sepanjang hari bersama. Nggak kedengeran ada Rion.
Yesus itu tidak setiap harinya senantiasa bersama para rasul. Itu ada ajaran-ajaran Yesus yang diomongkan kepada mereka, tapi tidak ditulis di dalam kitab gitu loh. Sekarang Kak, saya mau tahu. Terima kasih. Tadi gue mati di mana suara gue mati? Nggak, beberapa detik tadi suaranya jauh hilang. Ya, dikit kan? Oke lah, siap-siap. Oke, tadi ada diksi anak PAUD dari hal yang menarik. Silakan tanggapannya dari pihak Muslim. Gurunda dan Menggores, waktu akan berjalan ketika berbicara. Ini kenapa yang gue bawa dari tadi kok pada nggak dibahas ya? Kenapa ya? Apa gue terlalu jujur dalam dialog itu sampai nggak dibahas-bahas mulu gitu? Itu Markus 7 nomor 19 kan udah jelas banget tuh. Ada 2 perkataan dalam satu nomor. 1 perkataan Yesus, 1 perkataan penulis gitu. Ngapain penulis menyimpulkan apa yang Yesus katakan? Lucu banget penulis-penulis ini ya kelakuannya. Itulah yang maksud gue dicampur-campur, bre. Itu yang dicampur-campur. Bahas tuh, berani nggak lu? Gimana sih? Nah, terus kita lanjut lagi soal apa ya? Kali juga nanya berapa kali lagi mesti diulang-ulang gitu. Kenapa? Udah capek mendengar jawaban kami yang kami ulang-ulang terus. Iya, udah capek, iya. Lu mau nanya itu lagi, gue jawab lagi ntar. Itu ketetapan gitu. Itu wahyu, bukan buku. Dan di mana Al-Qur'an yang asli itu ada di dalam Al-Qiyamah ayat 16-17 gitu. Di sana dikatakan apa? Dan kami simpan di dalam batin kalian gitu. Nah, itu lu belek tuh dadanya muslim. Nah, itu Al-Qur'an keluar tuh di situ. Selamat datang di kebenaran, bre. Inilah tradisi lisan itu menjaga tulisan dan sampai kepada abad sekarang. Bukan dari tulisan. Itulah kenapa kami itu banyak yang hafiz dan pelajaran kami itu talaki, guru dan murid bertemu sehingga tahu rantai transmisi ajarannya itu dari siapa ke siapa gitu. Nggak akan ada kebidatan sampai ada tekstual varian itu 450.000 bedanya. Ya. Lalu yang terakhir ini soal Al-A'raf ayat 157 gitu. Perhatikan. Ini adalah Taurat dan Injil yang tertulis kepada mereka. Berarti kan ahli kitab. Kalian ini memang kalian ahli kitab kalian? Hah? Ahli kitab dari mananya kalian? Ngerti bahasa ini Ibrani bisa? Ya Ibrani. Yunani bisa nggak? Bukan, bre. Ahli kitab itu nggak buta bahasa sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bre. Kalian itu jatuhnya musyrikin, bukan ahli kitab. Kenapa? Kalian menyembah manusia. Itu kenyataannya. Diterima kebenarannya. Silahkan gerunda kami. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat ya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf itu, ketika dikatakan maktuban itu boleh diartikan ditulis, menulis, mencatat, merekam, menyusun, menetapkan, ketetapan, mentakdirkan dan seterusnya. Nah, jadi kalau harus merujuk kepada sebuah buku, maka dikatakan di sana alladzina yajidunahu maktuban, yang mereka dapatkan yang ditulis di sisi mereka indahum, itu juga bisa diartikan yang ditetapkan bagi mereka. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Seperti yang kami tahu sebagai seorang muslim, kata maktuban itu, akar katanya kataba, itu bisa berarti juga ketetapan. Berarti ditetapkan bagi mereka. Tidak mesti kemudian tertulis. Bukan seperti itu. Ya, itu harus dipahami. Sehingga kami umat Islam itu ketika berbicara mengenai kitab Torah, kitab Injil, kami tidak ada kewajiban untuk menunjukkan mana Tauratnya umat Islam, mana kitab Injilnya umat Islam. Tidak seperti itu. Karena Taurat itu adalah kitabnya bagi Yahudi. Injil itu kitabnya orang Yahudi yang didatangkan kepada mereka. Yang harus kita tanyai adalah mereka. Mana kitab yang datang kepada kalian? Mana ketetapan yang datang kepada kalian itu? Tunjukkan kepada kita. Tapi apa ketika kita berbicara mengenai Torah? Mereka nggak sanggup. Berbicara mengenai Injil, jangankan Injilnya, orangnya aja mereka tolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian cerita yang datang abad keempat ini ingin disandingkan kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang nyata-nyata ajarannya tidak dapat legitimasi dari Yesus itu sendiri. Nggak ada legitimasinya dari Yesus terhadap kita kalian, apalagi yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan, yang dipertanyakan oleh saudara Haleluya, ini adalah upaya untuk mengaburkan materi kita. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, tradisi lisan yang kami anut itu, apa itu tradisi lisan? Dihafalkan Al-Quran itu. Al-Quran ketika dituliskan itu hanya penopang daripada hafalan. Tulisan itu dihasilkan dari hafalan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sehingga kami tidak tergantung kepada apa yang Anda inginkan. Oh, harus ada manuskrip. Tidak. Hari ini kalau Al-Quran di atas muka bumi ini lenyap semua tulisannya, kami tidak pernah khawatir. Karena kami memiliki jutaan manusia yang menghafal Al-Quran. Dan hafalan Al-Quran itu, seluruh bangsa itu hafalannya sama. Jadi kami tidak pernah pusing dengan itu. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran tidak dengan budaya tulisan, tetapi dengan budaya lisan. Itu yang perlu saudara pahami. Dalam proses pewahyuannya ya, penulisan, kodifikasinya seperti itu. Siap, Gurunda. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika mulai berbicara.
Bang Gue ya, Adrian, Bang Halo, Alif, ya. nih, Markus 7 kok Markus 7 yang kamu bilang kok itu ada omongan Yesus sama penulis, kan dulu saya bilang kitab Injil itu bukan diktean Yesus terus ditulis murid-murid. Tadi saya udah kasih dasarnya 1 Yohanes 1 ayat 1 tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba dan sebagainya. Halo, tes, mati dulu Pak waktunya. Ini kok ada yang manggil-manggil sih? Udah ya, gue mulai lagi ya. Nah, contohnya konkretnya pada saat peristiwa penyalipan, apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Halo, dengar gak sih? Alif, gimana sih suara gue? Tes. Aman terkendali. Aman Alif. kok. Kok ada yang manggil-manggil sih? Sebentar. Aman suaranya. Sinyal di sini, masalah sinyal. Ngeri Aman kali suaranya. ya. Siapa yang manggil-manggil? Iya. Ini gimana suara gue sekarang? Iya, tadi ada Bang Aman. Juma manggil gitu-gitu kok. Sinyal di sini hancur berarti. Iya. Kopiku habis gulanya. Kurang gula kopiku. Sorry. Oke. Lanjut. Markus 7 kan gini loh. Kitab Injil itu bukan kitab diktean. Kenapa ada di situ omongan penulis sama omongan Yesus? Karena mereka menulis tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba. Contoh misalnya penyalipan. Apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Itu peristiwa yang mereka lihat. Itulah yang ditulis. Misalnya mereka ngomong Pontius Pilatus berbicara sama Yesus, emang omongan Pontius Pilatus omongan Yesus? Bukan, itu yang mereka tulis. Gitu loh. Jadi frame berpikir kalian itu yang salah melihat kitab Injil kami. Kitab Injil itu bukannya kitabnya Yesus, terus Yesus diktein, ditulis murid-murid. Itu salah. Itu poin pertama. Nomor 2, memang kalian ahli kitab loh. Yang nyebut ahli kitab itu kan kalian, bukan saya. Bukan kami yang mengklaim diri ahli kitab. Karena kalian itu nggak ahli, kalianlah sebut kami ahli. Mana ada ahli ngaku-ngaku? Satu, yang kedua, ahlul kitab itu kan artinya pemegang kitab. Maksudnya, ya kami memang memegang kitab. Memang kalian yang megang kitab Injil? Kan bukan. Itu maknanya ahlul kitab. Itu, kamu ini cuma bisa bahasa Arab, cuma nggak ngerti substansi ahlul kitab itu apa. Tidak mesti tertulis, bisa juga ketetapan. Permasalahannya Bang, di Al-Arab ayat 157 terkait dengan kitab Injil itu tertulis, bukan ketetapan. Bukan cuma lisan, tertulis. Al-Arab itu jelas tulisannya kok tertulis. Lucu kalau nggak ada tulisannya, tapi diubah. Apa yang mau diubah kalau nggak ada tulisannya? Itu logika. Kalau manusia normal itu harusnya nyambung itu. Kalau nggak nyambung ya pasti itu karena Islam. Saya tidak pernah minta kalian menunjukkan kitab. Abang ini nggak menjelaskan. Lalu siapa yang nulis Injil itu ke dalam sebuah kitab itu Hawariyunkah? Ya kalau Hawariyunkah itu mana dalilnya? Yang menunjukkan bahwa Hawariyun itulah penulis kitab Injil. Nggak ada. Saya nggak pernah ngelihat Hawariyun menulis kitab Injil kok. Coba dulu tunjukkan ini ya, silakan. Haleluya, silakan. Iya, saya sambung ya. Aduh, kata si Juma ini lagi sebenarnya gimana mau saya bilang ini? Nggak bisa dia jawab, malah putar-putar kemana-mana ini. Dengarin Juma, kamu bilang begini loh ya, bahwa Al-Quran itu tradisi lisan hafalan. Oke, itu bisa-bisa saja kita akuin. Yang menjadi pertanyaannya begini loh Juma, bagaimana kamu membuktikan dasarnya itu sudah benar? Kalau tidak bisa kau lihat aslinya loh, yang ditulis-tulis itu loh di pelepah-pelepah kurma itu. Hah? Bisa saja kan? Kita katakan, oh sebenarnya bukan yang kalian hafal itu bukan yang di pelepah. Apa buktinya lah? Sampai sekarang nggak bisa kalian buktikan. Siapa yang tahu itu yang kalian hafalkan itu sesuai dengan ayat-ayat yang ditulis di pelepah? Itu sangat rasional loh pertanyaan saya itu. Ya kalau alasanmu hanya tulisan, hanya lisan dan hafalan, boleh-boleh saja kau mengatakan hafalan. Tetapi udah yakin kau yang kau hafal itu sesuai dengan ayat yang di pelepah-pelepah kurma, di bebatuan. Walau-walam toh, begitu. Terus kamu mengatakan tadi tidak ada lagi kewajiban Taurat Injil itu, ya kan, karena Taurat itu di zamannya Musa, Injil zamannya Isa. Lah kalau begitu selalu kontradiksi lagi nih pernyataanmu. Berarti kamu ingin mengatakan di sini bagian Taurat Musa itu di zamannya Musa, Taurat Injil itu di zamannya Isa, ya berarti udah benar dong, nggak ada yang kafir-kafir lagi dong. Kalau orang yang percaya kepada Injil itu sebatas kepada Nabi Isa, ini gimana nih yang benar ini gitu loh. Jangan selalu berputar-putar nggak sesuai dalil gitu. Justru kalau saya baca di sini di An-Nisa 136 ini ya, kalau kau mengatakan bahwa Taurat zaman Musa, Injil Isa udah clear lah itu kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, bayangkan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Loh, mana ini alasan kamu mengatakan ya mengkotak-kotakan umatnya Musa, umatnya Isa. Sementara di An-Nisa 135 jelas loh. Ya. Kau taatin tuh rasul-rasul dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'anmu. Aduh. Oke, waktu habis. Baik, sebelum ditanggapi oleh pihak Muslim, Gurunda maupun Kang Kores, kira-kira sesi tema mau berapa sesi lagi atau bagaimana, ada sesi TikTok? Saya tawarkan karena sepertinya Bang Hale dari habis maghrib sudah kehabisan narasi.
Saya tawarkan dulu kepada kedua belah pihak Iya, narasumber. closing aja Mau Dinda, diadakan closing aja sedikit. kayaknya. Closing Closing aja. aja kayaknya. Iya. Baik, habis Iya, itu iya, seksi closing battle ya. Soalnya saya juga harus Dan- manggung malam ini. Oh, Wih, Asik. manggung vokalis loh. Asik. Belum tahu suaranya ya. Oke, oke. Udah tuh juara, Bre. Lu kalau Tahu ketemu, gua. lu kalau ke Makassar inilah manggung sama Guru Nda. Tahu gua tahu. Tahu gua Nah, tahu. kan tahu. Yang bagus. Iya. Lanjut, silakan. ini langsung satu sesi lagi atau langsung closing? Gimana? Silakan. Habis ini Ini kita jawab dulu. Closing aja lah. Ini. Oh iya, jawab dulu. Oke. Gua udah tadi sampai jawab jongkok dulu nih, 5 capek menit. gua jongkok. Kasihan Hale pengen mundur tapi dia bingung. Bukan, bagus. Gak apa-apa, Hale, semangat Hale. Satu lagi Hale. Ayo semangat Dari Hale. awal pun nggak ada Yaudah, terjawab gitu. silakan. Muter-muter 5 menit. aja. Enggak ada yang jawab terus. Gak ada yang jawab, gak ada yang nanya. Apa yang mau dijawab? Saya ketawa aja Hale dari tadi. Ya, tafadhol. Iya, Oke ya, yuk kita gas lagi ya. Ayo langsung lah Oke. gitu loh. Masa itu Sip, aja sip. terus muter. Yuk, di sini kan dikatakan begini, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apakah kami beriman? Beriman. 5 menit. Iya, kami beriman kepada Torah, Injil, Zabur, kami beriman gitu. Tapi bukan yang ada pada kalian. Karena ini yang dibilang apa? Yang Allah turunkan. Bukan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuliskan. Der, selamat datang di kebenaran, baca yang benar. Apakah biblos yang kalian pegang itu gedebuk dari langit? Kan enggak ya? Ya enggak ya? Makanya gitu. Yang kedua, apakah kalian beriman pada Rasul terakhir Khataman Nanbiya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan enggak juga ya? Ya, dipikir Hale kalau mau bertanya. Lu ini meledakkan diri lu sendiri. Terus yang berikutnya, itu ya Markus 7 nomor 19 ya. Itu penulis menuliskan apa yang dia lihat. Oke, siap, Adrian siap. Sekarang gua tanya, apakah si penulis ini melihat ketika Yesus menyimpulkan semua makanan itu halal? Coba dijawab dengan jujur. Jujur Adrian. Kan enggak. Itu jelas-jelas siapa tuh? Si Markus itu langsung Udah kan? menyimpulkan. Kok udah kan? Menyimpulkan langsung. Iya kok udah Gitu loh. kan gitu loh. Kan enggak. Itu kan dari mana kalau kan enggak? Belum dijawab loh. Biarin kami jawab. Itu menyimpulkan. Jangan sabar. Jangan kamu. Udah TikTok aja langsung lah. Oh, Gimana? Sabar dong. Sabar sih, sabar. Sabar Baru jawab nggak dulu, sabar 3 gue menit, ini udah 34 gemeter detik kaki lagi. gue nih. Sabar. Santai. 3 menit. Lu jongkok 3 menit lagi tungguin. Ya, Yaudah. itu dilihat ada Nggak usah Rion gitu. closing deh. Yesus tidak ngomong semua makanan halal, tapi Markus menyimpulkan semua makanan halal. Kecampur nggak tuh? Masa yang kayak gini nyata banget di depan mata kita bisa baca bareng-bareng ini zaman dunia digital kok. Nggak bisa dilihat. Jujur aja udah. Itulah kecampur-campur maksud gua. Ya ada Yesus ngomong begitu ditimpa lagi sama ini kan. Aduh, udahlah. Please lah. Ya nggak Gurunda? Silakan Gurunda. Iya. Lanjut. Iya. Jadi gini saudara Hale, Al-Quran itu diterangkan di dalam Al-Quran, Fa'itha qara'na fattabi'u Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakan kepadamu, maka ikutilah bacaan itu. Makanya di dalam penulisan Al-Quran itu berdasar terhadap hafalan gitu loh. Nah, metode yang digunakan kemudian di dalam Al-Quran itu adalah metode talaki. Jadi tatap muka atau berjumpa langsung antara penyampai dengan penerima gitu loh. Jadi Rasulullah mengatakan, sahabat mendengarkan, lalu sahabat menghafalkan. Ketika hafalannya ini sudah benar, maka Rasulullah mengiyakan. Rasulullah kemudian memberikan legitimasi, ijazah ard dan faqat itu namanya. Jadi ijazah setoran. Atau disebut juga dengan pernyataan yang ada di dalam metode belajar Quran itu ijazah ard dan wasima'an, ijazah setoran dan sem'an. Artinya secara praktik seorang guru membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian murid ini mendengarkan dengan seksama. Setelah itu muridnya menghafalkan. Dan satu lagi, di dalam ajaran agama Islam, perintahnya Rasulullah itu sangat jelas kepada para sahabat bahwasanya terimalah Al-Quran dari 4 orang. Itu yang dikatakan di dalam hadisnya, bahwa ketika dikatakan khusus Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud, kemudian Wasalim, wa Mu'az, lalu kemudian Ibnu apa? Satu orang lagi itu siapa lagi namanya? Wa Abiyah bin siapa satu? Lupa saya. Jadi itu adalah perintah dari Rasulullah langsung. Perintah dari Rasulullah untuk menerima ayat-ayat suci Al-Quran dari mereka. Ubay bin Ka'ab, sorry saya lupa. Nah, ini perintah dari Rasulullah. Terimalah Al-Quran itu dari mereka, ambil Al-Quran itu dari mereka. Jadi ketika kemudian dikatakan ambil Al-Quran itu dari mereka, bukan ambil dari pelepah kurma, tapi dari mereka, hafalan-hafalan mereka. Jadi ketika pelepah kurma itu pun hancur, tidak ada masalah, karena dihafalkan, bersumber dari Rasulullah sampai kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi-tabi, sampai seterusnya sampai kepada kami hari ini.
Dan itu hafalan. Itu hafalan. Nah, bagaimana dengan Bible? Kalau Anda mengatakan itu hanya dituliskan berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Sementara yang dikatakan di dalam Bible Anda itu tidak berkesuaian dengan irama yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Yesus dia, segala firman yang kau berikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, sedangkan yang dituliskan itu bukan penyampaian Yesus, tapi adalah berita-berita yang ada pada masa itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian mereka catatkan. Itulah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab saudara. Demikian. Maaf, habis jauh dari perangkat guru. Ya, selanjutnya sesi closing statement dulu ya. Gue ya. Closing statement, habis itu silakan Aderion kalau mau sesi bebas. Dinda Kores habiskan waktunya ya di closingnya ya, silakan ya, diatur silakan. Oke, baik. Ini sekarang siapa? Silakan dari pihak Gua. Kristen 5 Kami. menit waktu untuk closing. Ya. Iya. Oke, gue ya. Tadi Kores bilang kalau misalnya kitab kamu itu kitab Matius. Tapi kalau kitab Injil yang dimaksud Quran itu bukan kitab yang ditulis Matius, tapi Allah yang turunkan, kan seperti itu. Kamu premisnya aneh, tahan situ ya, stay there. Kitab kami tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan seperti yang tadi saya tunjukkan 1 Yohanes 1:1. So, bagaimana kalian bisa bilang itu tercampur? Sumbernya pun berbeda. Kenapa malah kesimpulannya kalian sebut tercampur? Kecuali kita punya sumber yang sama dari Allah, tapi penulisnya berbeda. Itu bisa dicampur-campur. Sumbernya memang mereka itu melihat dengan apa yang mereka lihat tentang Yesus ini. Yesus inilah sang firman hidup, itu yang ditulis. Bukannya mereka menerima dari Allah. Bukan. Jadi hal itu ke sebuah ketidakmungkinan. Premis kalian menyebut itu tercampur-campur. Mencampur bagaimana? Sumbernya aja berbeda kok. Satunya dari kesaksian para rasul, kalian sebut itu dari Allah. Nggak bisa. Dari mana Hawariun itu mendapat dari Allah itu dari mana coba? Hawariun itu kalau memang kalian bilang Hawariun itu menulis kitab Injil, apakah Hawariun itu menulis berdasarkan Allah yang menurunkan kepada Hawariun? Kan bukan juga. Nah, makanya itu yang harus kalian jelaskan dulu. Saya nggak minta kamu nunjukkan kitabnya mana, enggak. Bullshit itu. Kalian minta tunjukkan, nggak akan pernah kalian tunjukkan. Saya cuma minta menjelaskan dan dari tadi nggak pernah dijawab. Bagaimana itu, siapa yang nulis? Yesus, Isa kah yang nulis? Jibril kah yang nulis? Hawariun kah yang nulis? Lalu dasar apa? Biar gini loh, biar kamu itu punya satu pegangan, tolak ukur. Saya juga punya tolak ukur. Tolak ukur itu yang difight-kan. Gitu, jangan kamu pakai gunain kitab saya untuk memahami Injil yang kamu nggak tahu. Ini yang terjadi selama ini begini-gini aja. Makanya kalian salah-salahin Lukas, tapi bilang Yesus sunat. Yesus sunat itu cuma ada di kitab Lukas kok. Di umur 8 hari. Kalian pakai juga kan tulisan Lukas. Kenapa kalian pakai tulisan Lukas? Harusnya kalian tolak. Gitu, silakan. Haleluya. Ya, saya lanjut dia sebenarnya kalau tapi udah nggak ada poin lah. Cuma begini loh, kenapa saya coba tadi pertanyakan di mana ayat-ayat yang ditulis di pelepah-pelepah kurma itu. Tetapi dengan alasan kalian mengatakan dihafal. Makanya sebenarnya tujuan saya ingin membuktikan benar nggak kalian menghafal, ya kan? Sebenarnya saya ingin mau bicara tentang ayat-ayat yang di kasur Aisyah itu loh, yang hilang itu. Karena sudah banyak pendapat Islam saya tanyakan tuh, akhirnya mereka kabur kok. Jadi saya ingin membuktikan kalau memang benar kalian tuh menghafal ayat-ayat itu, maka tolong sebutkan kalian di mana ayat-ayat yang hilang di bawah kasur Aisyah itu. Tidak ada sampai detik ini yang bisa menunjukkan di surah berapa, apa bunyinya, nggak ada. Jadi saya sebenarnya ingin mengetes kalian gitu loh. Jadi jangan bicara tentang hafal-hafal. Silakanlah, kalau betul kalian bisa hafal. Terus ayat yang hilang itu di mana? Apa bunyinya? Bisa nggak kalian bunyikan sekarang? Kenapa saya coba tadi korek itu masalah yang di pelepah itu? Itu tadi pentingnya data asli itu. Ya toh? Jadi supaya nggak bisa diasumsikan dengan bebas. Makanya saya bilang tadi, bagaimana lagi kita bisa membuktikan suatu keaslian originalnya kalau ya yang aslinya aja sudah nggak ada. Siapa saksinya coba? Nggak ada yang tahu toh. Tapi saya akan sepakat sama kalian jika kalian mengatakan bahwa kalian menghafal seluruh itu ayat. Oke, sekarang buktikanlah coba si Kores, si Juma. Saya tantang sekarang di sini. Apa bunyi ayat-ayat yang hilang itu, yang dibawa kasurnya Aisyah itu? Coba di surah berapa? Apa bunyinya? Pasti kalian tahu kalau betul kalian hafal. Itu aja lah. Silakan bro. Mana dia? Sudah pergi? Oke lah, saya sambung ya. Saya bacakan aja. Mungkin masih sempat saya bacakan ini hadisnya nih ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Ya, kitab nikah. Menyusunya orang yang sudah dewasa. Telah menceritakan kepada kami Abdu Salama Yahya. Saya bacakan yang ini saja. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persetubuhan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Coba, mana ayat itu? Apa bunyinya? Bisa nggak kalian tunjukkan sama kami kalau benar udah kalian hafal semua itu? Itu aja lah Pak Amir. Ya, terima kasih lah itu buat semuanya lah. Semoga tercerahkan lah. Jangan terlalu banyak lahnya dong. Selesaikan aja waktunya. Masalah 1, terus sih. 2, 3. Habis. Udah.
Jadi begitu dulu ya. lah, Kang Kores. Pak Amir, terima kasih banyak buat semuanya. Closing Ada kurang statement. baiknya segala apa Ini ya. nggak paham, Maaf lah. nggak paham apa itu closing statement, ini repot ini. Selanjutnya Iya, Kang Kores, karena tadi silakan. mau Bang gimana Juma lah sudah ya. menyerahkan. Ada gantung tadi. Oke, kita closing ya bro, Muslim. Iya, iyalah, silakan lah, Yuk. closing Iya. lah. Closing lah ya, Korea saya turun lah ya, udah lapar kali aku ini. Denger dulu lah. Sabar, tertib, Bu. Kenapa Aderion? Aderion lagi. Hale, masa lu kayak Aderion nggak pas kupingnya tipis gitu mendengarkan penginjilan dari Bukan, kami? kau Santai dengar aja, kata- duduk aja di situ. Kata siapa sih adik tadi, aku mulai dari tadi jam berapa itu ya? Tapi nggak apa-apa lah, asal kau bisa Ya jawab udah ya. duduk. Ya udah. Oke, 5 menit lagi dengerin kami nggak kuat. Loh, jangankan 5 menit, kan kau tahu aku 24 jam selalu kuat, gimana sih? Ya udah, kalau gitu dengerin kami 5 menit aja. Duduk di Iya, situ kok. santai. Oke, kalau bisa nanti dijawab ya. Ayat yang hilang itu ya. Ayat yang hilang tuh yang mana tuh? Nah, tuh kan. Coba. Nah, closing dulu. Closing aja. Oh, yang closing dimakan aja. kambing itu ya? Udah, Yang closing dimakan aja, kambing itu closing ya? aja, Oke, closing oke. aja. Nggak sampai kau ke situ. Oke. Yuk ya, alhamdulillahirabbil alamin, ikhwan fisabilillah. Kita sekarang berakhir pada penghujung closing statement di mana Markus 7 nomor 19 tidak bisa dijawab, Efesus 1 nomor 4 juga tidak bisa dijawab. Banyak sekali dalil-dalil yang membuat mereka sadar bagaimana keimanan mereka bekerja gitu. Contoh, Efesus 1 nomor 4 itu orang Kristen itu ya memang udah diciptakan dari zaman sebelum dunia dijadikan gitu. Jadi kalau misalnya orang Kristen udah ada, berarti orang yang non Kristen juga udah ada gitu. Terus ngapain ribut? Ngapain repot-repot komplain kepada Islam itu kan? Lalu juga berujung kepada mereka baru mau mengakui dan akhirnya jujur gitu bahwa keimanan mereka datang dari manusia yang menulis. Kalau nggak ada itu manusia-manusia Yunani yang menulis, mereka nggak bisa untuk beriman kepada Yesus. Yesus kuat karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tanpa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus nggak ada. Bahkan Yahweh sendiri tidak pernah keluar dari kertas. Gitu. Lalu kemudian kita juga sudah menjawab ya. Nah, perbedaannya dengan Islam supaya hal ini tidak mau menempel-nempel dan berparasit kepada Islam, Nabi Isa itu terkemuka. Berbeda dengan Yesus. Nabi Isa tidak pernah tertampar. Berbeda dengan Yesus. Dan Nabi Isa mengakui bahwa dia menyembah Allah Azza wa Jalla dan itulah jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 64. Yesus juga begitu sebenarnya. Tapi Hale menolak contoh dari kekristenan yang lainnya juga begitu. Lalu yang terakhir sebelum kita ke Gurundah, pahami Hale gitu. Tadi ayatnya campur-campur udah gua kasih. Biblos lu palsu. Kenapa? Ya karena lu ngapain abad keempat lu imani gitu. Yesus lu tahun 1 kita semua udah tahu. Kenapa Biblosnya baru ada abad keempat? Ini kebenaran dan ini menyakitkan gitu. Makanya jangan percaya yang dari manusia, percayalah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran Nur Karim yang mengevaluasi semua kesalahan-kesalahan cerita di dalam Biblos kalian sendiri. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang, inilah kenyataannya. Tafadhol Gurunda kami. Iya, jadi kalau ada pertanyaan kemana kemudian lembaran-lembaran, ya mungkin saja hilang, mungkin juga dibakar, mungkin dimakan kambing atau dimakan apa gitu, mungkin. Tapi sebelum sampai kepada fase itu, ayat-ayat itu semuanya sudah dihafalkan. Jadi kalau saudara mengatakan ayat yang mana, ya kita nggak bisa menentukan kemudian karena kami bukan umat yang mengada-ngada. Yang pasti semua salinan yang ada pada saat itu sudah dihafalkan. Jadi kalau semuanya dimakan oleh ular naga juga nggak masalah. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang juga. Kalau Al-Quran itu kemudian dihapuskan, ya nggak masalah karena kita banyak penghafal. Nah, kalau Anda mengatakan kami ingin mengetahui apakah yang kalian hafalkan itu sesuai dengan yang tertulis, kan saya sudah bilang tadi. Tradisi penyampaian itu adalah penghafalan. Jadi dihafalkan dulu, baru kemudian dituliskan. Ada yang menghafalkan, ada yang menuliskan. Jadi yang hilang itu, yang dimakan sama ular naga itu adalah tulisan yang sudah dihafalkan lebih dulu. Nah, kalau Anda ingin membuktikan bagaimana caranya kita membuktikan hafalan itu adalah benar, kebalik. Harusnya bagaimana tulisan itu sudah berkesesuaian dengan hafalan. Jangan hafalan maksudnya dengan tulisan. Nah, kalau ini uji yang digunakan kepada kitabmu, bahaya. Bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwa apa yang ada di terjemahan, apa yang ada di lembaga kitab Indonesia itu sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan yang terlontar dari mulut Yesus? Bahaya itu. Karena tidak ada kemudian sanad yang menceritakan bahwasanya Yesus memberitakan kepada ini memberitakan kepada ini. Tidak ada itu. Celaka itu nantinya kalau mau dijadikan itu sebagai sandaran untuk menentukan sebuah kebenaran. Kalau kami hafalan itu sudah jelas itu. Ya, ketika Rasulullah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semua sahabatnya kemudian menghafalkan. Semua sahabatnya menghafalkan. Instruksi penulisan itu kemudian nanti muncul ketika kemudian sudah banyak beberapa yang meninggal dunia akibat perang. Gitu yang perlu saudara pahami. Meskipun pada zaman Rasulullah sudah dituliskan, pada zaman Rasulullah juga dihafalkan, maka informasi yang terpenting terhadap penyampaian Quran itu adalah hafalan, tradisi hafalan. Ingat, pada zaman itu orang yang menuliskan itu dikategorikan sebagai orang yang memiliki strata pendidikan rendah. Sementara yang menghafalkan itu adalah orang yang dianggap sebagai orang yang hebat. Itu kebalik. Kalau sekarang yang menulis itu hebat, itu kebalik. Inilah yang perlu saudara pahami, bahwasanya ya
kami tidak bisa menentukan yang dimakan kambing itu adalah surah ini. Nggak bisa ditentukan seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak diberitakan di Quran. Tapi yang pasti Anda harus tahu, sebelum itu semua sudah dihafalkan terlebih dahulu. Demikian. Oke, Gurunda, waktu habis. Alhamdulillah alamin, kita sudah di penghujung acara. Sebelum dilanjut, saya tanya dulu Pak Amir. Pak Amir, ada Rion ada request naik lagi atau tidak? Enggak. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa dan juga seru, yang dimana kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, mereka sangat luar biasa, sangat hebat dan sangat cerdas dalam menanggapi dan meresponi setiap tingkah dan juga narasi liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana kalau kita mendengarkan sepanjang diskusi atau debat ini, memang Ustadz Suma ini selalu saja mau framing untuk membahas Alkitab seperti itu. Karena ketika teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang kitabnya, pasti dia sendiri akan melakukan banyak cara untuk bisa framing, untuk kembali lagi membahas Alkitab. Emang ada apa seperti itu ya? Karena kalau kita melihat, memang Ustadz Suma ini dalam setiap video-videonya, dia sebagian besar lebih banyak mengajarkan kepada umatnya mengenai isi Alkitab daripada ajarannya dia sendiri seperti itu. Contohnya, kalau kita melihat, dia selalu saja kalau di dalam suatu diskusi atau debat, dia pasti membahas isi Alkitab, membahas Alkitab seperti itu. Malah ada salah satu videonya Ustadz Suma ketika dia berceramah atau memberikan materi kepada mahasiswa atau siapapun itu, yang pasti di depan banyak orang, dan itu saya lihat anak-anak muda, di dalamnya dia hanya membawa Alkitab seperti membahas Alkitab seperti itu, membahas tentang iman Kristen lebih banyak. Kalau dipresentasikan mungkin dia ada 890% membahas tentang kekristenan daripada membahas tentang imannya dia seperti itu ya. Ini yang sangat miris ya kalau kita melihat tingkah dan kelakuan Ustadz Suma ini yang semakin hari semakin doyan untuk membahas tentang kekristenan seperti itu. Entah ada masalah apa terhadap Ustadz Suma seperti itu, tapi ya kita melihat bagaimana luar biasanya para hamba Tuhan ini ya, para teman-teman para apologet Kristen tidak tinggal diam, tapi mereka mau melawan Ustadz Suma dengan tujuan bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana mereka mau meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang dibengkokkan, bahkan disalahgunakan oleh seorang Ustadz Suma sendiri, yang diputarbalikan oleh seorang Ustadz Suma sendiri seperti itu. Karena kalau Ustadz Suma terus begini, orang akan terus di luar sana, yang di luar kekristenan akan berpikir bahwa jadi seperti ini ya kekristenan seperti itu, karena mereka mendengar dari sumber yang salah, dari seorang Ustadz Suma seperti itu. Tapi kalau mereka mendengar sumber dari orang-orang Kristen, orang hamba Tuhan, bahkan juga para apologet Kristen, pasti mereka akan mendapat suatu hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dalam hati mereka seperti itu ya. Kita hanya bisa berdoa kiranya setiap firman yang dibahas oleh teman-teman para polemikus itu, kiranya firman itulah yang berkuasa atas diri mereka, hidup mereka, dan kiranya firman itu yang boleh mengubahkan kehidupan mereka, dan sehingga mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga kiranya kita juga terus mendukung teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan yang terus setia untuk melayani melalui media sosial ini, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dan setiap pergumulan mereka biarlah Tuhan terus campur tangan dan menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktu sesuai dengan seturut dengan kehendaknya. Oke saudaraku, sebelum saya menutup video ini, saya mau membagikan untuk kita semua satu firman yang sangat memberkati saya. Kiranya firman ini juga boleh memberkati kita semua, yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, ayat ini merupakan ayat yang sangat populer dan terkenal dalam Alkitab, yang dimana ayat ini menekankan kasih Allah yang luar biasa bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ayat ini juga menjadi dasar keyakinan kita sebagai orang Kristen tentang keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kasih Allah yang luar biasa saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 ini menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga ia harus mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, demi keselamatan manusia, demi kita manusia yang berdosa. Kasih ini tidak terbatas hanya pada sebagian orang, tetapi meluas kepada dunia ini, yang berarti semua manusia atau semua orang tanpa terkecuali.
Dan ayat ini juga menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ini merupakan janji dan juga ini merupakan suatu reward untuk kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga mendapatkan suatu jaminan, yaitu hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga dan Yesus Kristus. Hidup kekal ini bukan hanya tentang keberadaan setelah kematian, tetapi juga tentang kualitas hidup yang dipenuhi kebahagiaan dan damai sejahtera di dunia ini. Dan yang berikutnya, pentingnya iman, di mana Yohanes 3:16 ini menekankan bahwa percaya kepada Yesus adalah kunci untuk menerima anugerah kehidupan kekal. Iman ini bukan sekedar pemikiran intelektual, tetapi juga komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Dan pesan untuk hidup dalam kasih, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mempraktikkan kasih yang sama yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini berarti mencintai sesama, memaafkan dan berbuat baik kepada semua orang, bahkan musuh kita. Dan ini juga merupakan pesan untuk kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16, juga mendorong kita untuk membagikan pesan ini kepada orang lain. Kita dapat melakukannya melalui kesaksian pribadi, mengundang teman-teman kita ke gereja, atau sekedar melakukan percakapan yang terbuka tentang iman atau bersaksi tentang bagaimana karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 3:16 adalah pengingat yang kuat tentang kasih Allah yang luar biasa dan janji kehidupan yang kekal yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat ini juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi dan membagikan pesan keselamatan kepada dunia. Oke saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, diri kita keseharian, orang bisa melihat bagaimana Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.